Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di live streaming GPPK Geraha Karismata Semarang. Kita bersyukur jika masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita agar kita dapat mengikuti pujian dan firman Tuhan. Dan saya berdoa di tengah permasalahan kita, jemaat tetap memandang Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan, senang sekali kita boleh bertemu kembali melalui ibadah live streaming pada pagi hari ini. Tidak terasa sudah lebih dari 2 bulan kita tidak bertemu muka, tapi saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini, hadirat Tuhan nyata. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Kami datang Tuhan mencari wajah-Mu. Biar hanya rasa cinta kami Tuhan yang boleh menarik kami dekat dengan hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi. Kami rindu merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Ku
As we worship you, let the
semua yang percaya bersama katakan amin. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin saudara, luar biasa. Saya yakin dan percaya apapun keadaan saat ini dalam Yesus kita bersama-sama menuju kemenangan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, yang mengatupkan mulut-mulut singa di hadapan Daniel. Dan Tuhan yang sama yang meruntuhkan tembok Jericho dengan pujian dan sorak-sorai. Saya yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan sanggup meruntuhkan setiap tembok masalah Anda. Dan Tuhan membawa Anda lebih dari pemenang. Amin. Mari bersama puji berikan sorak-sorai kemuliaan. Tepuk tangan semuanya, come on. Sebab kita dipanggil untuk menjadi lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, katakan haleluya. Kita dalam janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkit pengerencanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, sebab Tuhan Allah kami yang luar biasa. Kami mau katakan pujian ini bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita dalam janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkit pengerencanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kita dalam janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkit pengerencanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yang percaya lebih dari pemenang, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Sebab Dia Tuhan Allah sungguh sangat baik. Dia membawa kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, mau lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
dalam meninggikan nama-Mu. Haleluya, sebab Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Glory, glory, haleluya bagimu. Segala hormat, segala pujian kami naikkan kepadamu. Glory, amin, amin, haleluya. Glory, haleluya. Inilah yang kami tahu, bahwa Engkau baik untuk selama-lamanya. Engkau baik adanya, tidak pernah berubah. Kebaikan-Mu atas kami orang-orang yang percaya. Sekalipun kami mungkin sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, tetapi kami hanya tahu apa yang dikatakan firman-Mu. Bahwa firman-Mu mengatakan Tuhan itu baik untuk selamanya dan sampai selamanya. Tuhan itu baik. Dan kami mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih. Terima kasih. Karena ada waktunya Engkau akan memberikan pertolongan buat kami orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menjagai kami, iman kami, supaya kami tetap di dalam Tuhan. Bahkan bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Dan kami membuka hati kami untuk firman Tuhan. Memberkati kami, memperkuat iman kami, harapan kami kepadamu ya Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada di rumah-rumah, yang haus dan lapar akan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengendalikan pemberitaan firman-Mu ini. Karena kami berdoa kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, senang bisa bertemu dengan jemaat Tuhan di rumah-rumah ya. Sekalipun kita belum bisa untuk bertatap muka secara langsung di tempat ibadah, tetapi tidak mengurangi rasa kehangatan kasih kami kepada semuanya dan sukacita kita untuk bersekutu melalui virtual ini. Baik, pada pagi hari ini firman Tuhan yang saya siapkan dengan judul menjadi buah sulung bagi Tuhan ya. Menjadi buah sulung bagi Tuhan. Saudara, di situ ada dalam layar saudara, Bapak Ibu semuanya, ada satu gambar tentang buah-buahan, saudara ya. Nah, saudara, bagaimana kita dapat menjadi buah sulung untuk Tuhan? Ya, kita akan lihat lebih dahulu ayat-ayatnya dalam Bilangan, Wahyu, dan Yakobus yang cukup panjang. Tapi karena Yakobus ini cukup panjang, saya akan memenggal beberapa ayat supaya mempercepat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita mulai dari Bilangan pasal 18 ayat yang ke-12. Silahkan ditampilkan. Baik, saya bacakan demikian. Bilangan 18:12, segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Baik ya, kata hasil pertamanya dalam bahasa Inggris itu digunakan kata first fruit. Nah saudara, jadi ada satu perintah dari Tuhan kepada Israel umatnya, agar mereka yang pada waktu itu hidup sebagai bangsa yang agrikultur, ya saudara, untuk mereka mempersembahkan buah pertama atau hasil pertama atau first fruit tadi untuk Tuhan. Baik, kita sambung. Apa kaitannya dengan kitab Wahyu pasalnya yang ke-14, next, ayatnya yang ke-4, demikian firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi.
Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung, first fruit. Lagi kembali ya, kata itu muncul. Bagi Allah dan bagi anak domba. Menarik saudara, untuk kita mempelajari, memahami mengenai kata buah sulung atau first fruit tadi. Di dalam perjanjian lama, kita melihat bagaimana umat Israel yang adalah para petani pada waktu itu dan peternak, mereka senantiasa diwajibkan untuk mempersembahkan buah sulung. Lalu kita melihat dalam kitab Wahyu, bicara mengenai kitab Wahyu, menunjuk pada era di mana Tuhan nanti akan memerintah, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku. Dan di situ dalam Wahyu pasal 14 ayat yang keempat, kita menemukan bagaimana mereka orang-orang yang ditebus Tuhan, dikatakan dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah. Wah, rupanya ada keterkaitan atau kolerasi ajaran Tuhan dalam perjanjian lama mengenai buah sulung dengan kita sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan, yang punya kedudukan istimewa. Karena kalau kita melihat perjanjian lama bagaimana di antara buah-buah tadi, maka yang pertamalah yang dipetik dan dipersembahkan untuk Tuhan. Ia berada di mezbah Tuhan. Ia berada atau mereka berada di hadapan Tuhan. Baiklah, apa kaitannya dengan apa yang dicatat, ditulis oleh Yakobus? Kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia Tuhan telah menjadikan kita firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu. Wah saudara, ini ya, kita perlu belajar dengan serius. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, kita tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita merenungkannya, kita menggalinya ya, supaya kita pada tingkat tertentu. Nah saudara ada di tingkat atau level berapa? Level di mana? Karena supaya pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung. Nah, rupanya untuk menjadi anak sulung itu Anda dan saya harus growing up, harus bertumbuh sampai kepada level atau tingkatan yang dikehendaki oleh Tuhan menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Di situ juga saya garis bawahi penekanan kata anak sulung. Baik, supaya Anda dan saya dapat memahami arti kata buah sulung, mari saya akan tampilkan next ya. Mengenai buah sulung atau first fruit ini saudara. Dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata reshit ya. Dan dalam bahasa Yunani ditulis dengan aparke. Nah saudara, itu adalah sebuah konsep buah sulung dikatakan the concept of first fruit. Ya, dikatakan yang berasal dari Allah yang menciptakan pekerjaan, karena Allah menciptakan segala sesuatu yang ada, Allah yang menciptakan sesuatu yang ada, dan semua all of creation belong to him. Dan semua ciptaannya itu miliknya dia. Ya, seperti yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 24 yang pertama. Jadi saudara, karena semua yang ada di muka bumi ini saudara, diciptakan oleh Allah dan menjadi milik Allah. Maka Allah lah yang punya ketetapan bahwa yang pertama buah sulung itu, first fruit tadi, adalah sudah digariskan, diajarkan, itu menjadi belong to him, menjadi miliknya. Ya, konsekuensinya, that which is first and best belong. Konsekuensinya bahwa yang pertama dan yang terbaik ya adalah belong to him, adalah miliknya dia, miliknya Tuhan.
and is be given to him. Dan diberikan untuk dia yang adalah Tuhan. Jadi saudara, ini sebuah perintah, sebuah konsep ya, yang sudah di-create, yang sudah di-arrange oleh Tuhan, yang menjadikan sebuah sistem pada waktu ini dalam ritual ibadah orang Yahudi. Karena Tuhanlah pemilik, Tuhanlah yang membuat tanamannya menjadi subur dan berbuah, maka semua yang pertama dan yang terbaik adalah miliknya dia dan diberikan untuk dia. Nanti kita akan melihat kebenaran ini step by step. Oke, next kita lihat ya, bagaimana untuk menjadi yang sulung, dalam kurung milik, karena tadi adalah belong to him. Kalau begitu, bagaimana kita ini bisa menjadi yang sulung atau milik Tuhan. Ya. Nah saudara, tentu kita sangat senang dan kita berupaya agar segenap hidup kita ini dapat menjadi milik Tuhan. Belong to him. Nah saudara, kita bertanya, bagaimana caranya? Next kita lihat. Oke. Untuk menjadi yang sulung atau milik Tuhan, Anda harus dapat menang. Wah saudara ya, atas pencobaan. Nah saudara, rupanya kehidupan orang percaya itu tidak dijanjikan oleh Tuhan bahwa langit selalu biru. Bahwa tidak ada hujan dan badai atas hidup ini. Tetapi kita yang sudah kita bahas minggu-minggu yang lalu, bagaimana menjadi pemenang saudara. Untuk menjadi pemenang itu ada beberapa kriteria, ada beberapa proses yang harus kita hadapi. Sehingga betul-betul kita ini dapat tampil sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Jadi kalau Anda dan saya ingin menjadi miliknya Tuhan yang sulung tadi, maka Anda dan saya harus mau melewati sebuah proses yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu proses menang atas pencobaan. Pencobaan apapun yang sedang kita hadapi, mungkin sekarang ini ya, banyak orang menjadi mengeluh, banyak orang bertanya tentang Tuhan. Mengapa kita mengalami seperti ini, saudara? Haleluya. Nah, saudara, semua di bawah kendali Tuhan. Semua ada di dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan mau kita menghadapi semua itu, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Nah, oke. Kembali saya akan melihat kitab Yakobus secara menyeluruh dalam pasal yang pertama ayat yang kedua hingga ayat yang ke-18 tadi. Tapi saya mengatakan bahwa saya potong supaya tidak terlalu panjang pembacaan ayat-ayat pada pagi hari ini. Baik, tampilkan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Waduh, ini kok rasanya bertentangan dengan kodrat manusia ya. Waktu kita dicobai malah kita disuruh berbahagia. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Nah saudara, di dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kalimat yang berbeda, ujian dan pencobaan. Tetapi sebetulnya itu tempted ya, sebuah sama ya. Tapi oke lah, kita lihat ayat 4 lagi, next. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Oke, next, 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Oke, saya loncat ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan tidak datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret oleh
dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari segala Bapa terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat terakhir 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita, saya garis bawahi ini penting, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Baik saudara, kita kembali lagi pada pembahasan kita untuk bagaimana kita dapat menjadi milik Tuhan, menjadi buah yang sulung. First fruit tadi ya, kita menjadi yang sulung karena apa? Tadi dikatakan buah sulung itu ada di hadapan Tuhan, menjadi milik Tuhan dan dipersembahkan bagi Tuhan. Baik, mari kita akan lihat ya, kita lihat pada screen ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan karena ini muncul pada yang pertama. Baik, pencobaan itu saya mengutip demikian, bahwa pencobaan itu sebagai katalisator pertumbuhan rohani. Yang sesuai dengan apa yang ditulis oleh Yakobus. Next, ya. Belum dikeluarkan tadi. Bahwa pencobaan itu sebagai katalisator atau sesuatu yang mempercepat, sesuatu yang menjadikan baru gitu ya, katalisator itu. Jadi pencobaan itu ada sesuatu yang mempercepat pertumbuhan rohani, luar biasa. Jadi Anda dan saya kalau pada hari-hari ini, saat-saat ini sedang mengalami pencobaan, saudara jangan engkau susah. Karena Tuhan itu firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan itu sebagai sesuatu yang mempercepat terjadinya yang baru untuk pertumbuhan rohani, sebagai katalisator pertumbuhan rohani. Ayatnya Yakobus pasal 1 ayat yang kedua saya bacakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Baik, ini mungkin agak berbeda. Coba ditolong. Oke, kita lihat di dalam apa yang kita baca dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4. Di situ sebetulnya saya sudah highlight dengan huruf merah sehingga Bapak Ibu yang bisa melihat dalam screen maka dapat menangkap apa yang saya sampaikan. Ini saya sampaikan di situ terus ya. Baik, dikatakan di situ bahwa saya garis bawahi itu dengan kata ketekunan ya. Karena tadi pencobaan itu sebagai katalisator pertumbuhan rohani, di situ ada ketekunan. Karena pencobaan itu menghasilkan ketekunan, pencobaan itu menghasilkan buah yang matang, pencobaan itu menghasilkan kita menjadi sempurna, dan pencobaan itu menghasilkan kita tak kekurangan suatu apapun. Next. Baik, saya mencoba untuk menginventaris tadi ya. Karena ujian itu menghasilkan yang pertama, ketekunan. Yang kedua, buah yang matang. Dan yang ketiga, sempurna. Dan yang selanjutnya, tak berkekurangan suatu apapun. Luar biasa. Firman Tuhan mengajarkan hal yang indah, yang luar biasa. Karena kalau Anda dan saya sedang mengalami pencobaan atau ujian, maka itu akan menghasilkan kita menjadi pribadi yang tekun, yang digambarkan sebagai buah yang matang, yang sempurna, dan tak berkekurangan suatu apapun. Baik, kita akan mencoba belajar
kata per kata dari apa yang saya kutip tadi mengenai orang yang menang atas atau sedang menghadapi ujian atau pencobaan. Next, kita lihat kata kegunaan. Baik. Kalau Anda dan saya sedang menghadapi pencobaan, kalau kita tahan uji, maka kita akan lolos, kita akan punya pengalaman, dan kita disebut sebagai orang yang tekun. Atau dalam bahasa Greek-nya ditulis dengan kata hupomone. Dalam Perjanjian Baru itu artinya adalah sebuah karakter. Seorang pria yang tidak dibelokkan, yang disengaja, dan kesetiaannya kepada iman dan kesucian. Wah, jadi begitu ya. Kalau gambaran seorang pria yang tekun mengiring sesuatu yang ia yakini, ia tidak dibelokkan dari tujuan yang disengaja. Dan kesetiaannya akan iman dan kesucian. Wah, saudara, biasanya orang pria itu dekat-dekat dengan hal yang kurang kudus. Tetapi lihatlah, di situ dikatakan ia tekun, ia tidak dibelokkan oleh apapun dari imannya tadi tentang kesetiaannya, kesuciannya, dan tujuannya. Bahkan oleh cobaan penderitaan terbesar. Waduh, hebat ya. Ini baru hupomone, saudara. Ini baru dapat dikatakan Anda dan saya adalah orang yang hupomone. Orang yang tekun, tidak terbelokkan oleh apapun, bahkan oleh cobaan dan penderitaan yang besar. Ya saudara, saya nggak tahu apakah sekarang ini sudah dikategorikan sebagai pencobaan yang besar, penderitaan yang besar. Tapi apapun, saudara, apapun pencobaannya, apapun ujiannya, saudara, tidak pernah membelokkan keyakinan kita, iman kita kepada Kristus. Kita tidak pernah melenceng dari tujuan, ya, dan iman kita dan kesucian kita, puji Tuhan. Kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Oh, jadi berbahagialah saudara kalau kita berada dalam ujian itu atau pencobaan itu, karena kita akan disebut atau menghasilkan ketekunan. Yang selanjutnya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab, hal ini kitab Yakobus, kalau kita adalah orang yang bisa menang atas pencobaan. Next, yaitu kita disebut sebagai buah yang matang. Wah, rupanya dalam bahasa Inggris itu agak berbeda, ditulis dengan kata perfect work. Ya, terjemahannya bebas adalah pekerjaan yang sempurna. Kalau kita bisa menang atas pencobaan itu, maka kita disebut perfect work atau pekerjaan yang sempurna. Dalam bahasa Yunani ditulis kata teleos. Nah, kata teleos ini artinya tidak menginginkan apapun yang diperlukan untuk kelengkapan. Jadi tidak perlu ditambahi, saudara. Sudah sempurna. Ya, kalau kita misalnya buat sebuah tugas di kuliah atau di pekerjaan, maka ada bidang tertentu sebagai quality control atau untuk menilai hasil karya kita. Biasanya ada coretan-coretan untuk kita revisi, untuk kita perbaiki, dengan harapan karya kita itu akan menjadi lebih baik. Tetapi kata buah yang matang, perfect work tadi atau teleios tadi, kita tidak perlu. Ya, kita tidak perlu untuk memperbaiki. Tidak ada sesuatu yang diperlukan perbaikan untuk kelengkapan. Betul-betul sudah perfect, sehingga dosen atau atasan kita mengatakan excellent, ya, perfect. Nah saudara, jadi kalau Anda dan saya menghadapi cobaan, apakah saya dan saudara bisa menjadi buah yang matang? Anda dan saya perfect, menjadi orang yang sempurna, tidak perlu ditambahkan apapun. Itu baru yang dimaui oleh Tuhan. Untuk Anda dan saya dapat menjadi
orang yang berada di hadapan Tuhan, orang yang dapat diberikan kepada Tuhan sebagai syarat tadi dalam perjanjian lama bahwa semua milik Tuhan, semua diberikan kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 1-3 mengenai surat kepada 7 jemaat, maka yang dapat masuk di sana hanya mereka yang menang, saudara. Anda yang pecundang tidak bisa. Jadi jangan gentar, jangan takut kalau Anda menghadapi ujian atau pencobaan. Next. Apa yang dihasilkan menjadi katalisator tadi ujian tadi, yaitu sempurna bahasa Indonesianya. Atau bahasa Inggrisnya digunakan kata complete. Wah, saudara ya. Lengkap kata, atau bahasa Yunaninya holokleros. Nah, yang artinya adalah ya sempurna, tidak kekurangan apapun. Hampir mirip saudara ya. Sempurna, tidak kekurangan apapun. Oh, saudara, firman Tuhan begitu mengajarkan kita supaya kita sempurna seperti Bapa kita yang juga kudus sempurna. Saudara, jadi jangan kita bermegah atas kelemahan kita. Maksudnya kita tidak bisa sempurna. Tuhan memberikan kemampuan untuk kita mengejar dan mengarahkan hidup ini kepada kesempurnaan. Jadi kalau Anda adalah orang yang bertubi-tubi ya, menghadapi pencobaan, maka Anda akan keluar sebagai orang yang luar biasa, ya, yaitu sempurna, komplit. Next, ya, ingin cepat saja. Yang terakhir, tak berkekurangan suatu apapun. Wow, keren ya. Sebagai pribadi yang sempurna, lalu tak berkekurangan suatu apapun. Lacking nothing. Ya. Lepomedemia. Tidak ada yang tertinggal. Wah, sudah lengkap saudara ya. Hari ini saya tertinggal pointer saudara. Sehingga saya minta tolong untuk tolong menampilkan slide saudara. Nah, karena ada yang tertinggal di tas saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata lacking nothing ini, atau tak berkekurangan sesuatu apapun, atau lepomedemia, tidak ada yang tertinggal. Anda begitu sempurna. Luar biasa. Jadi pencobaan yang kita alami itu akan menghasilkan ya sesuatu yang baru. Mempercepat saudara ya. Mempercepat kata tadi yang saya pakai kali, kata katalisator. Ya. Mempercepat untuk menjadi yang baru. Maka kita punya pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kalau kita bisa menangkap ini, maka kita bisa memahami ayat 2 dan seterusnya sampai 4 tadi, bahwa kita harus bersuka cita. Karena itu hanya akan menolong kita untuk satu pertumbuhan yang lebih baik di dalam kerohanian kita. Oleh sebab itu, apabila kita sudah menangkap kebenaran ini, maka kita dapat mengembangkan satu sikap, attitude, ya. Karena orang yang berhasil itu sangat dipengaruhi oleh attitude-nya, oleh satu sikapnya. Oke, next. Karena kita sudah memahami tentang maksud ujian, itu hanya menjadi katalisator bagi pertumbuhan rohani. Maka kita punya sikap yang benar, saudara ya. Sikap terhadap pencobaan. Kalau Anda dulu mengeluh, maka saya berdoa setelah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Anda punya sikap yang berbeda. Ayat 12 hingga 15. Berbahagialah orang yang bertahan. Saya garis bawahi. Dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret
dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Baiklah, melalui ayat-ayat yang kita baca, minimal 4 ayat ini, kita akan melihat sikap yang benar. Pada waktu kita sedang mengalami pencobaan. Oke, next. Saya mencatat demikian. Sikap pada waktu kita menghadapi pencobaan, maka kita tidak berbuat dosa. Ya. Oh, yang pertama bertahan, sudah ya. Bertahan dulu, saudara ya, tadi yang keluar berbuat dosa dulu. Kita bertahan. Kita tidak lari, saudara. Ya. Biasanya orang kalau menghadapi pencobaan, ia ingin lari dari masalah itu. Dari pencobaan itu. Tetapi marilah kita bertahan. Seperti apapun beratnya, tekanan yang kita sedang alami, saudara ya. Kita tidak, orang Jawa mengatakan colong pelayu. Ya. Kita tidak buang anduk, saudara. Sebagai tanda kita kalah knockout, TKO atau sebagainya. Ya. Tetapi kita mau bertahan. Kita mau bertahan pada waktu kita menghadapi ujian atau pencobaan itu. Yang selanjutnya, kita tidak berbuat dosa. Sebetulnya kalau kita memahami kitab Yakobus ini, dia mengatakan bahwa pencobaan itu bukan dari Allah, tapi dari diri kita sendiri. Misalnya, ya, sekarang Anda seperti yang viral di sebuah video di WA video itu. Ada seorang yang ya sedikit mengkritisi pemerintah karena dia sangat berat menghadapi situasi ini karena kreditnya yang berjibun, ya. Tidak bisa membayar cicilan mobil, tidak bisa membayar cicilan rumah, sampai orang mengatakan salahnya siapa? Gitu. Nah, demikian pula dengan kita kadang-kali kita menuding Tuhan, padahal semua itu datang karena kesalahan kita sendiri. Nah, saudara, mari evaluasi, introspeksi dirimu. Engkau mengalami ini jangan-jangan bukan Tuhan, tapi kamu sendiri yang bodoh. Nah, saudara, karena engkau tidak dapat mengelola keuangan yang baik, engkau hutang melampaui batas-batas kewajaran. Dulu saya pernah mengatakan, boleh enggak orang kesini hutang? Boleh saja, asal bisa bayar. Ya enggak boleh itu kalau utang enggak bisa bayar, saudara. Itu baru menghasilkan dosa. Lalu idealnya itu berapa anggaran yang kita dapatkan itu kita boleh berhutang? Hanya 20%, saudara. Dari penghasilan kita. Kalau itu lewat 20%, bakalan messengermu tidak akan menyala, saudara. Maka dampak atau akibat dari messenger yang tidak nyala tadi, maka menimbulkan konflik yang terus terjadi. Jadi, kalau kita menghadapi ujian tadi atau cobaan, bertahan. Dan jangan berbuat dosa. Atau lagi seperti orang mengatakan, gali lubang, tutup lubang. Ya. Mari kita tidak berbuat dosa. Saudara, apa mungkin? Ya. Karena orang mengatakan dalam situasi yang jahat ini, maka kejahatan itu akan banyak terjadi. Karena urusan perut, kebutuhan. Tetapi saya mau mengatakan, seberat-berat apapun masa yang kita hadapi sekarang ini, mari kita bertahan. Mari kita tidak berbuat dosa. Tetap menjaga kesucian hidup ini. Karena firman Tuhan mengatakan tanpa kesucian, kita tidak bisa melihat Tuhan. Oke, yang terakhir. Yang terakhir. Next. Berkat. Saya minum dulu. Berkat bagi pemenang. Nah, kalau Anda sudah bertahan, luar biasa. Kalau Anda tidak berbuat dosa, maka ada sebuah upah atau berkat bagi pemenang pencobaan. Ayat 12 dan 18. Ya. Saya coba menyajikan ayat ini demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia orang itu
sudah tahan uji, lolos saudara. Ya. Ia orang itu akan menerima mahkota kehidupan. Wow. Ya. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Indah sekali ayat ini. Ya. Siapa bilang masuk surga itu gampang, saudara? Next, ayat 18 baru kita bahas. Ya. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya. Itu yang saya garis bawahi menjadi bagian dari ayat ini yang saya tekankan. Oke, berkatnya apa saudara? Next. Ya, apa itu berkatnya saudara? Yang pertama, next, adalah menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Yang kalah, yang loser, yang pecundang, tidak bertahan, yang tidak menjaga kesucian, pada waktu dicobai yang tadi melarikan diri saudara, maka ia tidak akan menerima mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan. Apakah saya dan saudara masih punya harapan tentang menerima suatu kali kelak kalau kita datang kepada Tuhan atau Tuhan datang kepada kita? Kita akan diberikannya sebuah reward. Kita diberikannya sebuah mahkota kehidupan. Yang untuk menunjukkan sebuah hidup yang kekal dalam kemuliaan di surga yang mulia. Kita akan mendapat mahkota yang Tuhan berikan sebagai tanda bahwa mahkota itu diberikan hanya untuk para pemenang. Saudara, jadi rupanya kita perlu berpikir ulang tentang surga, saudara. Kalau Anda dicobai lalu berbuat dosa, tidak bertahan, maka engkau tidak akan mendapat bagian, mendapat reward atau upah, yaitu mahkota kehidupan. Yang next, yang terakhir, menjadi anak sulung, saudara. Tadi karena dikatakan dalam ayat 18 bisa kembali naik bukan turun ya, naik. Oke. Nah, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya. Ya. Kita akan menjadi yang terbaik, yang diterima oleh Tuhan, the first fruit. Suatu korban yang ada di mezbah Allah, di hadapan Tuhan. Menjadi yang baik, menjadi yang sulung. Oke, kembali terus turun. Oke, next. Oke, ya, menjadi yang sulung. Oke, ini ayat yang terakhir. Oke. Tadi Wahyu. Oke, Wahyu 14:4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Ini kriteria, saudara, mengenai anak sulung tadi. Dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Karena kita adalah mempelai Kristus. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Kemana saja ia pergi. Ini seperti kata firman Tuhan. Barang siapa tidak mengikut aku, ia harus pikul salib dan menyangkal diri dan mengikuti aku. Kemana saja Yesus berada, kita ada di sana. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Puji nama Tuhan. Rindukah saudara menjadi the first fruit tadi? Sebagai buah sulung Tuhan. Kita berada di mezbah Tuhan. Kita ada menjadi milik Tuhan. Kita ada menjadi diberikan untuk Tuhan. Next. Buah sulung. Atau yang terbaik tadi. Layak dibawa. Dan diterima oleh Tuhan. Untuk menjadi kesukaannya. Pertanyaannya.
Apakah Anda rindu menjadi kesukaan Tuhan? Ya, saya mau menyenangkan Tuhan. Dalam dunia ini walaupun tekanan silih berganti, itu biasa saudara ya. Tekanan itu hanya membuat kita tadi bertekun. Membuat kita buah yang matang, perfect saudara, sempurna. Saya berdoa, segenap jemaat Tuhan di tempat ini, satu kali kelak kita akan bertemu di surga yang mulia. Dan saudara menjadi kesukaan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Renungkan apa yang kita dengar pada pagi hari ini. Saya sangat diberkati loh. Waktu saya belajar firman Tuhan. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan. Yang sudah saya sampaikan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya sangat diberkati. Dan saya berdoa, Tuhan tolong. Agar saya sendiri jadi orang yang bertahan. Dan tidak berbuat dosa pada waktu menghadapi ujian. Selama saya ada di dunia ini. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. Kita membawa korban yang harum di hadapan Tuhan. Glory. Glory, haleluya. 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 Jadikanlah hidupmu ini sebagai yang sulung, buah yang sulung, yang terbaik, yang menjadi milik Tuhan dan diberikan bagi Tuhan. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab sekali lagi, oh mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan berbahagialah kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Rupanya kita tahu saudara tentang maksud Yakobus menuliskan kata mengapa kita harus berbahagia, bersukacita saudara ya. Dalam terjemahan yang lain, pada waktu kita menerima pencobaan berbagai-bagai, artinya itu jamak saudara. Tidak satu, dua, mungkin sering kali. Rupanya ada rahasia yang sudah kita mengerti bersama-sama pada pagi hari ini. Pencobaan itu hanya mendatangkan ketekunan. Pencobaan itu hanya mendatangkan buah yang matang. Pencobaan itu hanya menghasilkan kita perfect. Sebab itu kita harus bertahan. Sebab itu kita tidak berbuat dosa pada waktu kita dicobai. Supaya nanti saudara dijadikan buah yang sulung oleh Tuhan. Kita diterima menjadi miliknya. Kalau Bapak Ibu ingin membarui imanmu, komitmenmu kepada Tuhan, dan menghadapi dunia yang sedang dicobai ini, kita tidak takut saudara.
kita akan menambahkan iman kita kepada Tuhan. Kalau engkau ingin didoakan, nyanyikan pujian ini, angkat tanganmu. Di tempat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudari, agar Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan dan kemenangan. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian ini sambil angkat tanganmu. Taruh di dadamu yang satunya, tanganmu. Ku bawa, haleluya, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu menjadi jawaban pada waktu kami sedang mengalami berbagai-bagai pencobaan. Karena kami akan menjadi suatu pribadi yang istimewa, menjadi milik-Mu. Dan kami mendapat tempat yang spesial di hati Tuhan. Tuhan, kuatkan setiap kami yang sedang menghadapi cobaan. Tuhan tolong, beri kami pundak yang kuat untuk bertahan atas pencobaan ini dan keluar sebagai pemenang. Berkati Tuhan, supaya kami semua menjadi buah yang sulung, first fruit yang terbaik, yang dimiliki oleh Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan pertolongan-Mu turun atas kami semua. Kiranya pertolongan yang dari Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Ku bawa korban syukur Shalom jemaat yang kami kasihi. Kami percaya Bapak Ibu semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saatnya kali ini kita memberi persembahan kita melalui online. Persembahan kita adalah wujud ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita dan wujud jemaat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Jemaat dapat memberi dengan dua cara, yaitu dengan cara GoPay dan juga transfer BCA di layar yang sudah Bapak Ibu lihat. Kita memberi bukan untuk diberkati, namun kita percaya karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita berdoa dalam persembahan ini. Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kasih karunia-Mu Tuhan yang membuat kami memampukan di setiap langkah-langkah kami di kehidupan kami, dan biarlah apa yang kami siapkan untuk kami beri Tuhan
untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Harus beralih bisnis HP nih. Bukan, jangan nambahin jangan. Setelah 2 bulan lebih kita tidak berjumpa secara tatap muka, nanti silahkan, kita ada banyak waktu untuk memberikan kesaksian. Puji Tuhan, kami semuanya sehat ini, wajah-wajahnya nih gemuk-gemuk semua. Karena setiap jam masak mereka ya. Mulai ada COVID ini Pak, saya jadinya rajin telepon keluarga, tanya kabar. Halo. Happy birthday Mas Windra. Oh, happy birthday. Hari-hari ini dengan adanya corona, kita memang harus saling memperhatikan tetangga kita ya. Mau tanya ini Om, kira-kira Om, ini kapan berlalu Om? Oh, nah gini Om, menurut saya sih, ini boleh nggak Om sesinya atau sesi gereja ini? Kok salah saya ini Om? Iya. Menurut saya corona ini kapan selesainya, nggak ada yang tahu, betul sekali Om. Mas Kana. Ya, mana suaminya? Suaminya mana? Oke. Nah itu dia. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir pertemuan kita dalam ibadah via online ini, mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kita berdoa bagi bangsa dan negara dan sidang jemaat semua akan pertolongan, perlindungan, kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa, tundukkan kepalamu, datang ke hadapan Tuhan. Bapa kami yang baik, di waktu yang spesial ini kami selalu berdoa bagi bangsa dan negara. Tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya kami naikkan doa permohonan kepadamu. Karena segala sesuatu ada di bawah kendali Tuhan. Dan kami tidak kehilangan kepercayaan kami kepada Engkau. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Tolonglah bangsa ini. Pulihkanlah bangsa ini. Selamatkanlah bangsa ini. Curahkanlah hujan belas kasih-Mu. Hujan pertobatan. Banyak jiwa-jiwa akan mengenal-Mu. Di tengah situasi yang tidak mudah ini orang-orang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa buat para dokter, para medis, para relawan yang berada di garis depan untuk memerangi virus COVID-19 ini. Beri perlindungan-Mu atas mereka, supaya mereka dijauhkan dari semua paparan virus itu. Sekalipun mereka sudah mencoba melindungi diri mereka dengan alat yang digunakan, tetapi kami minta tutupan darah-Mu dan perlindungan para malaikat-Mu menjagai mereka, agar mereka dapat menaklukkan virus COVID-19 ini. Berkati pemerintah yang berjuang dengan keras untuk meredakan, mengalahkan COVID-19 ini. Tuhan berkati pemerintah kami, presiden kami, para menteri, dan orang-orang yang terkait di dalamnya. Tuhan tolong. Berkat-Mu, pertolongan-Mu atas bangsa dan negara. Demikian pula kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami tidak imun
atau kebal kepada situasi ini. Kami juga turut merasakan penderitaan yang berdampak atas bisnis, atas usaha, atas rumah tangga, dan pendapatan kami. Tetapi kami mau memandang kepada Tuhan. Mau percaya kepada Tuhan yang adalah gembala yang baik. Yang membawa kami ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Dan yang menyegarkan jiwa kami. Pemeliharaanmu tidak pernah berhenti. Dan engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga. Mata pencarian mereka. Tuhan angkat. Tuhan nyatakan pertolonganmu. Tuhan nyatakan kesehatan. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh kuasa bilur-bilurmu Tuhan menyembuhkan kami. Sehingga ada sukacita dan damai sejahtera yang dapat kami rasakan. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Ini waktunya untuk menyampaikan kabar baik bagi orang tertindas, bagi orang-orang tertawan. Tuhan, pakailah hamba-hambamu, pakailah gereja-gerejamu dengan kesatuan dan persatuan untuk penjangkauan jiwa-jiwa terhilang. Terima kasih. Baik, sidang jemaat Tuhan, mari kita kembali mengangkat tangan di depan Tuhan sebagai tanda ketergantungan penuh kita kepada Tuhan. Dengarkanlah, terimalah berkat Tuhan yang saya sampaikan dari tempat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa yang di surga. Pengampunan dosa dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus yang tinggal dengan kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Kiranya Engkau memberkati